Om Swastiastu, Om Awikenamastu Namo Sidam. Mugi Rahayu Sagung Dumadi, Mugi Rahayu Sagung Dumadi, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa Salaka Dharma yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam Siar Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan mengetengahkan tentang sarana puja kepada Tuhan. Pada waktu dulu, nenek moyang kita pada pertemuan yang dulu sudah kita bahas tentang bagaimana tempat ibadah. Lah sekarang sarana ibadah kita apa di situ? Ya. Sahabat Dharma, sarana ibadah di dalam agama Hindu ada bermacam-macam. Tetapi pada konsep di dalam Bhagavad Gita, Patram, Puspam, Toyam. Patram yaitu berarti dedaunan, Puspam bunga, Toyam api. Patram itu berupa niatan kita kepada Tuhan seperti apa, itu yang disebut patrap. Kalau orang Jawa bilang patrap, niatan kita. Maka disimbolkan dengan dupa di situ. Dupa itu di dalam bahasa Jawa artinya dudu opo-opo. Ya, dudu opo-opo menyadari bahwa diri manusia itu bukan apa-apa dibandingkan dengan alam semesta dan Tuhan itu sendiri. Sahabat Dharma yang berbahagia, dupa itu apinya sebagai niat kita, mantring cipto ya, untuk memuja Tuhan itu sendiri, itu api. Sedangkan asapnya adalah penghantar doa kita kepada Tuhan, kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan kebetulan kami berikan contoh, kebetulan kita melakukan syuting ini di situs Pahoman yang ada di wilayah Pandeglang. Di situ masyarakat masih menggunakan dupa, masih menggunakan bunga dan juga air yang dipakai untuk sarana puja kepada Tuhan. Itu tidak hanya masyarakat Hindu, tapi masyarakat secara umum kita lihat memakai itu semua. Kembali pada masalah dupa, asapnya menghantarkan puja-puji kita kepada Tuhan. Itu di dalam Hindu, puja-puji kita ataupun mantra-mantra yang diucapkan itu dihantarkan kepada Tuhan akan sampai dan tidaknya tergantung pada niat suci kita. Sebagai dasar yang utama di dalam yatnya kita, ya, yatnya itu kan korban suci secara tulus ikhlas di situ. Ya. Yatnya korban suci secara tulus ikhlas otomatis melakukannya dengan niatan hati sanubari ini. Itu dupa. Kemudian ada sarana bunga. Kenapa bunga? Ya, bunga itu mulai dari kuncup, mekar, kemudian layu di situ. Itu hanya memberikan keharuman perilakunya kepada alam semesta. Begitu juga umat Hindu dalam menyatukan diri ataupun berbakti kepada Tuhan diibaratkan adalah sebuah bunga. Dia mempersembahkan hidup dan matinya hanya kepada keharuman alam semesta. Maksudnya keharuman alam semesta adalah seperti ini. Dia mempunyai keahlian apapun dipersembahkan demi kerahayuan alam semesta. Dia punya ilmu pengetahuan dipersembahkan kepada alam semesta. Nggawe karyena ing sanes, itu bunga. Sama orang berbakti kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di situs-situs yang ada di
Pahoman ini semua menggunakan bunga, didoakan dengan caranya dia, dengan niatan dia, dengan dupa, dengan niatan dia dan bunga sebagai hantaran kepada Tuhan untuk mencari spirit di situ. Maksudnya spirit apa? Spiritual, energi positif, energi gaib dari Tuhan yang masuk ke dalam hati sanubari manusia. Dan selanjutnya ingin dipersembahkan kepada ya demi kesehatan, demi kerahayuan, dan juga demi ketentraman alam semesta ini. Sama halnya orang berbakti kepada Tuhan. Apa yang dia minta adalah kerahayuan, ketentraman di situ. Itu di dalam lontar Siwakarana disebutkan bahwa fungsi bunga itu untuk persembahan yang tulus ikhlas untuk kerahayuan alam semesta. Kita persembahkan perilaku kita, jenana kita untuk alam semesta. Kemudian bukti bahwa sudah ada penyatuan kepada Tuhan, maka di situ ada tirta ataupun air sebagai sarana bakti. Tirta ataupun air, kalau di dalam orang masyarakat sini mengatakan air ya. Kalau di Hindu tirta. Kenapa tirta? Karena sudah ada pengaruh mantram yang dia lakukan pada waktu puja tadi. Sahabat Dharma yang mulia, yang berbahagia. Jadi orang Hindu pada prinsipnya menggunakan ya, pada waktu perkembangan zaman megalitikum dulu sudah mempergunakan dupa, bunga, dan air. Maka jangan heran kalau di dalam situs yang seperti sekarang ini, yang kita lihat di situs Pahoman ini, banyak sekali orang mencari kesehatan, orang sakit, mintalah di sini tirtanya, didahului dengan doa-doa baru dibawa pulang untuk kesehatan. Ini konsep-konsep Hindu tertuang di situ, bahwa simbol anugerah adalah tirta itu sendiri sebagai penyejuk hati, sebagai penyejuk kehidupan. Ya. Karena dengan sejuknya hati, sejuknya perilaku kita, sejuknya pemahaman kita tentang kebenaran, di situ kita persembahkan kepada Tuhan. Akhirnya kerahayuan itu akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sahabat Dharma yang mulia, yang berbahagia. Jadi pada Ser Dharma saat ini, kenapa kami mengangkat sarana pujanya orang Hindu? Dupa, bunga, dan air itu adalah sarana puja untuk mengagungkan Tuhan itu sendiri, yang itu diwarisi dari tradisi nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita itu sudah mengajarkan sangat sederhana. Dan kenapa memakai bunga? Bunga ini adalah dapat di mana-mana, ya. Bisa didapatkan di mana tempat ada bunga itu. Jadi sangat-sangat sederhana. Itu dalam tingkatan utama sebenarnya yang harus dipersiapkan. Kalau sudah ada tirta, ada dupa, ada bunga, itu sudah sarana memuja Tuhan secara maksimal. Ya. Lebih sempurna lagi, nanti ditambah dengan bebantenan, sesaji, dan sebagainya. Itu adalah konsep kita, ya, konsep Hindu. Maka jangan heran masyarakat Nusantara ini, pengaruh budaya Hindu sampai sekarang masih hidup di masyarakat pada umumnya. Ya. Ya, kalau kita lihat di situ, ada di situs-situs Salakanagara, ada di situs, kalau di Banten ya, itu ada situs Pahoman. Pahoman itu selalu digunakan oleh masyarakat untuk dia melakukan tirakat ya. Kalau orang teman masyarakat sini bilang tirakat ya. Tirakat itu untuk ini minta kepada Tuhan sebagai media komunikasi dengan Tuhan, supaya dia bisa rahayu hidupnya, keselamatan bisa didapatkan. Itulah yang harus dilakukan. Jadi sarana puja kita di dalam Hindu
Itu yang harus dilakukan. Para pemirsa Salaka Dharma yang berbahagia, dalam konsep 3 sarana ini kemudian dikembangkan, ya. Ada lagi ditambah, ada memakai kemenyan. Kenapa dia harus bakar kemenyan? Kemenyan ini adalah untuk para leluhur, untuk para batara di situ. Di samping membakar dupa, ada lagi masih membakar kemenyan sebagai sarana pujanya. Ya. Kenapa dipakainya itu? Ini sebenarnya berdasarkan dari perkembangan kepercayaan, ya, kapitayan yang ada di Nusantara, yang selanjutnya berakulturasi dengan agama Hindu dan menjadi budaya Nusantara. Jadi itu yang harus dilakukan, sahabat Dharma yang berbahagia. Jadi 3 sarana tadi itu utama bagi masyarakat Hindu dan masyarakat Nusantara pada umumnya dalam membuat penyatuan ataupun bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa itu, ya. Dan leluhur kita sudah menapakkan, ya, kapitayan, kepercayaan, keyakinan itu kepada Tuhan berdasarkan konsep itu. Maka ini yang tidak bisa dengan masuknya agama-agama lain, tetap aja lakukan tradisi membakar menyan, membakar dupa, pakai bunga dan air sebagai bukti waranugraha dari ide Sang Hyang Widiwasa, itu selalu digunakan oleh masyarakat Nusantara. Jadi demikianlah yang bisa kita share Dharma pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita kembangkan, bahwa tradisi Hindu yang bermula dari tradisi budaya lokal, kemudian berkembang berakulturasi dengan budaya Hindu, kemudian diambil sumber-sumbernya dari Rig Veda, diambil sumber-sumbernya dari Bhagavad Gita, disitulah berakulturasi di masyarakat dan berkembang Hindu yang pada masa sekarang ini. Sahabat Dharma, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita petik untuk pengembangan selanjutnya. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.